Di antara 10 pinjol legal OJK ini, tidak pernah ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah banyaknya pertanyaan sampai saat ini mengenai kedatangan debt collector lapangan. Dan saat ini saya akan kembali update ya, ada 10 pinjol besar OJK yang tidak ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Ini tentunya berdasarkan pengalaman dari orang-orang yang pernah galbay di pinjol ini. Jadi bukan semata-mata dibuat-buat ataupun merekayasa, tapi ini adalah fakta. Orang-orang yang gagal bayar di 10 pinjol legal ini tidak pernah didatangi bill collection atau DC lapangan. Walaupun saya tahu di kolom komentar itu banyak yang sering menuliskan bahwa dalam 1 minggu sudah didatangi 3 kali oleh DC lapangan. Ada yang bilang mulai hari ini sudah mulai ada DC lapangan. Itu yang bilang seperti itu adalah DC pinjol sendiri ya. Jadi kalian jangan mau dibodoh-bodohi oleh DC pinjol. 10 pinjol legal ini tidak ada DC lapangan. Kenapa saya sampaikan ini? Karena masih banyak orang yang ketakutan didatangi DC lapangan. Seolah-olah DC lapangan ini adalah malaikat maut yang datang ke rumah, tahu-tahu kalian langsung meninggal dunia. Itu ketakutan terbesar. Padahal yang harus kalian takutkan itu bagaimana caranya kalian bisa memperbaiki kehidupan kalian setelah kalian mengalami masa-masa sulit gagal bayar di pinjaman online tersebut. Dan sebelum saya sampaikan tentang 10 pinjol legal yang tidak ada DC lapangannya pinjol apa saja, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu support channel ini. Saya doakan semoga kalian dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan hidup, dilancarkan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tidak ada henti-hentinya saya sampaikan selamat buat kawan-kawan semuanya yang sampai saat ini sudah memutuskan gagal bayar di pinjaman online. Kenapa? Karena gagal bayar di pinjol itu salah satu cara dan tidak ada cara lain untuk melepaskan diri dari jeratan utang pinjaman online. Dan buat teman-teman yang saat ini juga masih merawat pinjol, masih ketakutan galbay, masih memikirkan skor kredit, masih ingin limit pinjaman semakin naik, Anda tetap berhati-hati karena Anda setiap hari akan terus-terusan dimiskinkan oleh pinjaman online tersebut sampai nantinya Anda betul-betul mentok, tidak ada lagi yang ngasih pinjaman, dan di situ Anda sudah berhasil dimiskinkan oleh pinjol dan endingnya Anda tetap akan gagal bayar. Oke ya. Buat teman-teman tetap berhati-hati karena saya tahu merawat pinjol itu mungkin menurut Anda itu Anda ingin agar limitnya naik, agar limitnya semakin besar, jika nanti saya butuh uang lagi yang besar bisa pinjam lagi. Saya tahu seperti itu, tapi kalau pinjam uang di pinjol itu saat limit pinjaman Anda sudah mencapai puluhan juta, uang Anda yang sudah disetor ke pinjol itu lebih dari jumlah limit yang muncul di aplikasi pinjol tersebut. Karena setiap Anda membayar itu, Anda sudah mulai dimiskinkan oleh pinjaman online. Oke ya, ini ada 10 pinjol legal ya. Ini tergolong pinjol besar OJK yang sudah berizin, dan ketika kita galbay di 10 pinjol legal ini tidak ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Oke, langsung saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, pinjol legal OJK yang tidak ada debt collector lapangan yang nagih ke rumah adalah Uangmi. Nah, Uangmi ini pinjol legal sudah terverifikasi, sudah berizin, dan tidak ada bill collection yang datang nagih ke rumah. Lalu yang kedua adalah pinjol legal OJK yang tidak ada DC lapangannya adalah 360 Kredi. 360 Kredi juga merupakan pinjol legal OJK, sudah terverifikasi, sudah berizin, dan yang galbay di pinjol ini tidak ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Lalu selanjutnya ini ada pinjol raksasa yaitu Ada Kami. Nah, Ada Kami juga kita pada tahu ya, ini pinjol besar dan tidak ada DC lapangan yang nagih ke rumah ketika nasabahnya gagal bayar. Selanjutnya ada Isi Cash. Nah, Isi Cash juga pinjol legal OJK dan ketika nasabahnya gagal bayar tidak ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Oke, lalu ada Julo. Nah, Julo juga selalu bilang akan mendatangkan DC lapangan, tapi faktanya Julo ini tidak ada DC lapangan yang nagih ke rumah.
Lalu ada Indosako. Nah, Indosako juga pinjol legal OJK sudah berizin, dan hati-hati ketika kalian pinjam uang di Indosako, ditawarkan periode pembayaran yang singkat yaitu per 15 hari. Hati-hati ya, walaupun saya tahu mungkin tidak semua nasabah yang pinjam uang di Indosako ditawarkan limit atau tenor pinjaman yang singkat. Dan Indosako ini tentunya tidak ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Selanjutnya ada Pinjam Yuk. Nah, Pinjam Yuk juga pinjol legal OJK, tidak ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Dan lalu ada Pinjam Gampang. Nah, kalian yang pernah meminjam uang di Pinjam Gampang, mungkin nilai nominal pinjamannya ada yang 2 juta rupiah, 3 juta rupiah. Tetap hati-hati karena ini penagihannya cukup ekstrim ya, yang dikirimkan melalui SMS ataupun melalui chat WhatsApp. Dan Pinjam Gampang ini tidak ada bill collection atau DC lapangan yang nagih ke rumah ya. Lalu yang terakhir, yang ke-10 adalah pinjol legal OJK yang tidak ada DC lapangannya adalah tentunya pinjam duit. Nah, kita tahu ya, pinjam duit populer sekali dan banyak sekali orang yang meminjam uang di pinjam duit, sehingga di saat ketidakmampuan lagi untuk membayar, banyak yang bertanya apakah ada DC lapangannya atau tidak. Ini pinjam duit ini tidak ada DC lapangan yang nagih ke rumah atau bill collection ya. Ada yang, bang, perbedaan DC sama FC apa saja? Sudahlah, itu adalah DC yang bertanya, yang sengaja untuk mengacaukan suasana ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, itu adalah 10 pinjol legal yang tidak ada bill collection atau DC lapangan yang nagih ke rumah. Dan buat teman-teman yang selalu melihat di kolom komentar ada tulisan bahwa saya sudah mulai didatangi DC lapangan, saya mulai hari ini ada DC lapangan 2 orang yang datang ke rumah, dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu saya sudah didatangi 4 kali oleh DC lapangan. Yang menulis adalah debt collector pinjaman online. Jadi kalian tidak usah percaya, jangan mau dibodoh-bodohi lagi, karena faktanya DC pinjol itu adalah selain tugasnya menagih adalah menakut-nakuti dan membodoh-bodohi nasabahnya agar nasabahnya ketakutan, padahal itu adalah sengaja dilakukan untuk menciptakan kepanikan dan mengharapkan agar nasabahnya tersebut melakukan pembayaran. Oke ya teman-teman, buat teman-teman yang mungkin saat ini masih bertanya tentang 10 pinjol legal tersebut, mudah-mudahan tercerahkan dan tidak usah takut lagi, karena faktanya gagal bayar di pinjol manapun itu, mau ada DC lapangannya, mau tidak ada DC lapangan, akan tetap aman jika pikiran Anda berusaha untuk aman ya. Jadi tidak usah panik, tidak usah takut, apapun yang terjadi hadapi saja. Gagal bayar di pinjol itu adalah bukan akhir dari hidup Anda. Anda masih tetap bisa memperbaiki ekonomi Anda kalau Anda berusaha untuk secepatnya memutuskan gagal bayar. Karena gagal bayar itu kita tahu satu-satunya jalan untuk melepaskan diri dari jeratan utang pinjaman online sebelum Anda betul-betul dimiskinkan oleh pinjol tersebut. Karena konsep pinjaman online adalah memiskinkan harta benda nasabahnya. Satu orang yang memulai pinjam uang di pinjol itu adalah calon yang akan dimiskinkan oleh pinjaman online. Tetap berhati-hati menggunakan pinjol manapun, apalagi pinjol-pinjol yang nakal. Pinjol legal yang labelnya OJK itu sangat berbahaya. Kalian hati-hati, karena pinjol-pinjol tersebut mungkin saja melakukan hal-hal yang di luar aturan yang sudah ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Oke ya, semoga bermanfaat. Dan yang saat ini menghadapi segala macam permasalahan tentang utang di pinjaman online dan ketakutan, mulai sekarang mudah-mudahan tercerahkan dan tidak usah takut lagi didatangi DC lapangan. Dan semoga yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat teman-teman semuanya. Dan jika kalian saat ini masih memiliki permasalahan hidup yang sangat berat menurut kalian, saya doakan semoga Allah segera memudahkan urusan kalian, semoga Allah segera mengangkat segala macam permasalahan kalian dari hidup kalian saat ini, dan semoga Allah juga membukakan pintu rezeki yang lain yang lebih halal, sehingga kalian tidak perlu meminjam uang di aplikasi pinjaman online manapun. Dan yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.